warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang metode harga pokok proses atau proses costing average dan FIFO pada UMKM dan korporat. Baik, kita masuk pada materi kita pertama, yaitu persediaan produk dalam proses awal. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi per satuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi per satuan yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gedung atau ke departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai. Contoh, pemakaian bahan baku menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Contoh 1. Misalnya, pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harga pokoknya 1.000 per kilogram. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga 1.200 per kilogram. Jika pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg. Pertanyaannya, berapakah harga pokok yang digunakan menghargai bahan baku tersebut? Penggunaan metode masuk pertama keluar pertama. Persediaan bahan baku awal 100 kg dikali 1.000 sama dengan 100.000. Persediaan bahan baku selama periode 400 dikali 1.200 sama dengan 480. Kita jumlahkan persediaan bahan baku awal dengan pembelian bahan baku selama periode. Maka akan ketemu jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai adalah 580. Harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode FIFO adalah 100 kg dikali 1.000 sama dengan 100.000, 150 kg dikali 1.200 sama dengan 180. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 280. Sehingga persediaan bahan baku pada akhir periode adalah 300. Contoh 2. Misalkan pada awal periode terdapat persediaan produk dalam proses sebanyak 200 kg dengan harga pokok yang dibawa dari periode sebelumnya sebesar 800.000. Misalkan dalam periode sekarang produk yang diproduksi tidak termasuk persediaan produk dalam proses awal sebanyak 3.200 kg, sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang, baik untuk menyelesaikan persediaan produk dalam proses awal maupun untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses periode sekarang berjumlah 9.600.000. Jika produk jadi yang dihasilkan dalam periode tersebut berjumlah 2.800 kg, harga pokok produksi per kilogram manakah yang akan digunakan untuk menghargai produk jadi tersebut? Perhitungan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses.
Produk dalam proses awal sebanyak 200 kg, totalnya Rp800.000. Produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang 3.200 kg, jumlahnya 9.600.000. Jumlah periode sekarang 200 kg ditambah 3.200 kg sama dengan 3.400 kg. Jumlah untuk total biaya 800.000 ditambah 9.600 sama dengan 10.400. Produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang sebanyak 2.800 kg dan produk dalam proses akhir periode sebanyak 600 kg. Perhitungan harga pokok per kilogram persediaan produk dalam proses awal. Rp800.000 dibagi 200 kg sama dengan Rp4.000. Harga pokok per kilogram produksi periode sekarang. Rp9.600.000 dibagi 3.200 kg sama dengan Rp3.000. Metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama, harga pokok produk jadi sebanyak 2.800 kg. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal 200 kg dikali Rp4.000 sama dengan Rp800.000. Harga pokok produksi sekarang 2.600 dikali Rp3.000 sama dengan Rp7.800.000. Harga pokok produksi jadi 2.800 kg sama dengan Rp8.600.000 dari penjumlahan Rp800.000 ditambah Rp7.800.000 menjadi Rp8.600.000. Metode harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang. Dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya dari periode sekarang, kemudian dihitung rata-ratanya dengan membagikan jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan. Untuk contoh 1, PT Risa Rimendi memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2001 sebagai berikut. Data produksi dan biaya produksi PT Rimendi bulan Januari 2001. Data produksi. Produk dalam proses awal. Biaya bahan baku 100%, biaya konversi 40% di Departemen 1 4.000 kg. Biaya tenaga kerja 20%, biaya overhead pabrik 60% di Departemen 2 sebanyak 6.000 kg. Dimasukkan dalam proses bulan ini di Departemen 1 sebanyak 40.000 kg. Unit yang ditransfer ke Departemen 2 di Departemen 1 sebanyak 35.000 kg. Unit yang diterima dari Departemen 1 ke Departemen 2 sebanyak 35.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang di Departemen 2 sebanyak 38.000 kg. Produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 100%, biaya konversi 70% di Departemen 1 sebanyak 9.000 kg. Biaya tenaga kerja 40%, biaya overhead pabrik 80% di Departemen 2 sebanyak 3.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal. Harga pokok dari Departemen 1 sebesar 11.150.000. Biaya bahan baku Departemen 1 sebesar 1.800.000. Biaya tenaga kerja
Departemen 1 sebesar 1.200.000 dan Departemen 2 sebesar 1.152.000. Biaya overhead pabrik Departemen 1 sebesar 1.920.000 dan Departemen 2 sebesar 4.140.000. Biaya produksi biaya bahan baku Departemen 1 sebesar 20.200.000. Biaya tenaga kerja Departemen 1 sebesar 29.775.000 dan Departemen 2 sebesar 37.068.000. Biaya overhead pabrik Departemen 1 sebesar 1.920.000 dan Departemen 2 sebesar 44.340.000. Rumus perhitungan harga pokok per unit Departemen 1 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Yang pertama, biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku sama dengan 1.800.000 ditambah 20.200.000 dibagi 44.000 sama dengan 500. Unit ekuivalensi BBB sama dengan 100% dikali 35.000 ditambah 100% dikali 9.000 sama dengan 44.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja sama dengan 1.200.000 ditambah 29.775.000 dibagi 41.300 sama dengan 750. Unit ekuivalensi BTK sama dengan 100% dikali 35.000 ditambah 70% dikali 9.000 sama dengan 41.300. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik sama dengan 1.920.000 ditambah 37.315.000 dibagi 41.300 sama dengan 950. Unit ekuivalensi BOP sama dengan 100% dikali 35.000 ditambah 70% dikali 9.000 sama dengan 41.300. Perhitungan biaya produksi persatuan Departemen 1 bulan Januari 2001. Unsur biaya produksi. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses bertambah 1.800.000 yang dikeluarkan dalam periode sekarang 20.200. Total biaya 22 juta. Unit ekuivalensi 44.000. Biaya produksi per kilogram. Total biaya dibagi unit ekuivalensi 500 rupiah. Unsur biaya produksi biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses bertambah 1.200.000 yang dikeluarkan dalam periode sekarang 29.775. Total biaya 30.975. Unit ekuivalensi 41.300. Biaya produksi per kilogram. Total biaya dibagi unit ekuivalensi 750. Unsur biaya produksi biaya overhead pabrik
yang melekat pada produk dalam proses bertambah 1.920.000, yang dikeluarkan dalam proses sekarang 37.315. Total biaya 39.235. Unit ekuivalensi 41.300. Biaya produksi per kilogram. Total biaya dibagi unit ekuivalensi sama dengan 950. Perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen 1. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2, 35.000 unit dikali 2.200 menjadi 77 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir BBB sebesar 100% dikali 9.000 unit dikali 500 menjadi 4.500.000. BTK sebesar 70% dikali 9.000 unit dikali 750 menjadi 4.725.000. Dan BOP sebesar 70% dikali 9.000 unit dikali 950 menjadi 5.985.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 sebesar 92.210.000. Laporan biaya produksi Departemen 1, metode harga pokok rata-rata tertimbang. PT Risa Rimendi. Laporan biaya produksi Departemen 1 bulan Januari 20X1. Data produksi. Produk dalam proses awal 4.000 kg dimasukkan dalam proses sebesar 40.000 kg. Jumlah produk yang diolah bulan April menjadi 44.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 kg. Produk dalam proses akhir menjadi 9.000 kg. Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 44.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Biaya bahan baku totalnya 22 juta dan terdapat 500 unit. Biaya tenaga kerja sebesar 30.975.000 dan terdapat 750 unit. Biaya overhead pabrik sebesar 39.235.000 dan terdapat 950 unit. Jumlah biaya yang dibebankan Departemen 1 menjadi 92.210.000 dan terdapat 2.200 unit. Selanjutnya, metode harga pokok rata-rata tertimbang setelah departemen pertama atau departemen kedua. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama adalah harga pokok kumulatif, yaitu penjumlahan harga pokok dari departemen sebelumnya dengan biaya produk yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif, produk yang dihasilkan departemen lanjutan adalah: setelah departemen produksi pertama, perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya, dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama bersangkutan. Rumus perhitungan harga pokok produk per unit produk departemen kedua dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang, yaitu harga pokok produk persatuan yang di bawah dari departemen sebelumnya. Yang pertama, harga produk per unit di bawah dari departemen sebelumnya sama dengan harga produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang dibagi produk dalam proses awal ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang.
Selanjutnya, harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen lanjutan setelah departemen pertama, yaitu biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi ekuivalensi biaya bahan baku. Selanjutnya, biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Selanjutnya, biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang unit ekuivalensi biaya dibagi overhead pabrik. Selanjutnya, metode masuk pertama, keluar pertama, departemen produksi pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP menganggap bahwa produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses, baru kemudian sisanya digunakan untuk mengelola produk yang dimasukkan dalam proses periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhatikan. Perhitungan unit ekuivalensi biaya bahan baku departemen 1 dengan metode MPKP. Persediaan produk dalam proses awal yaitu 0 kg, produk selesai yang ditransfer 31.000 kg, produk dalam proses akhir 100 dikali 9.000 yaitu 9.000 kg ditambah menghasilkan jumlah 40.000 kg. Selanjutnya, perhitungan unit ekuivalensi biaya konverensi departemen 1 dengan metode MPKP. Persediaan produk dalam proses awal 100% dikurang 40% dikali 4.000 unit, yaitu 2.400 kg. Produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 31.000 kg. Produk dalam proses akhir 70% dikali 9.000 unit yaitu 900 kg. Ditambah untuk mendapatkan jumlah sebesar 39.700 kg. Selanjutnya, perhitungan biaya persatuan dengan menggunakan metode MPKP. Unsur biaya produksi, total biaya, unit ekuivalensi biaya produksi persatuan. Unsur biaya produksi yaitu biaya bahan baku, total biayanya 20.200.000, unit ekuivalensinya 40.000, biaya produksi persatuan 505. Selanjutnya, biaya tenaga kerja, total biaya 29.775.000, unit ekuivalensinya 39.700, biaya produksi persatuan 750. Unsur biaya produksi, biaya overhead pabrik sebesar 37.315 juta, unit ekuivalensinya 39.700, biaya produksi persatuan sebesar 940. Selanjutnya, untuk perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses departemen 1. Harga pokok produk yang ditransfer ke departemen 2. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal, biaya penyelesaian produk dalam proses awal sebesar 4.920.000. Biaya bahan baku 0, biaya tenaga kerja 60% dikali 4.000 kg dikali 750 rupiah sama dengan 1.800.
biaya overhead pabrik 20% dikali 4.000 kg dikali 940 sama dengan 2.256.000 ditambah menghasilkan 8.976.000. Selanjutnya, harga pokok produk dari produksi sekarang 31.000 kg dikali 2.195 sama dengan 68.045.000 ditambah mendapatkan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 77.019.000. Harga pokok produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 9.000 kg dikali 100% dikali 545.000 sama dengan 4.545.000. Biaya tenaga kerja 9.000 kg dikali 7% dikali 70% dikali 750 sama dengan 4.725. Biaya overhead pabrik 9.000 kg dikali 70% dikali 940 sama dengan 5.922.000. Semuanya ditambah untuk mendapatkan hasil yaitu sebesar 15.192.000. Ditambah lagi untuk mendapatkan jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 sebesar 92.210. Selanjutnya metode masuk pertama, keluar pertama setelah Departemen Produksi pertama. Dalam Departemen Produksi lanjutan setelah Departemen Produksi pertama, produk telah membawa harga pokok dari Departemen sebelumnya. Produk dalam proses yang membawa harga pokok dari periode sebelumnya digunakan pertama kali untuk menentukan harga produk yang ditransfer ke dalam departemen berikut atau ke gudang. Sekian, terima kasih.